Halo dan selamat datang kembali di sini. Hari ini kita mau bahas lebih dalam nih bab 18 dari buku The Third Door-nya Alex Banayan. Judulnya menarik banget. Haleluya. Haleluya, ya. Terdengar penuh harapan. Betul. Nah, coba kita bayangin dulu deh posisi Alex waktu itu. Dia kan udah nekat ya keluar kuliah, terus ngunci diri di gudang kantor ibunya. Iya. Mengisolasi diri gitu ya. Bener, kerja keras banget, katanya tidurnya cuma 3-4 jam semalam. Gila-gilaan lah pokoknya. Itu semua demi nulis ulang proposal bukunya biar diterima. Dan motivasinya tuh bukan cuma ambisi doang, tapi ada rasa, gimana ya, beban pengorbanan pribadi, rasa bersalah juga, apalagi setelah lihat neneknya nangis gara-gara keputusannya itu. Wah, itu pasti berat sih bebannya. Campur aduk ya. Iya. Nah, bab ini tuh temanya kuat banget tentang momen kemenangan yang luar biasa, tapi ironisnya langsung diikuti sama kekecewaan yang dalam banget. Roller coaster emosi ya jadinya. Persis. Ini kayak studi kasus gimana emosi naik turun gitu bisa mengguncang psikologis orang. Anda pernah nggak sih ngerasa di puncak seneng banget, tiba-tiba kayak dijatuhin gitu sama keadaan? Mungkin banyak yang relate ya. Nah, mari kita telusuri bareng deh pengalaman Alex yang dramatis ini. Oke. Oke, kita mulai dari momen puncaknya dulu ya. Jadi etos kerja Alex ini kan gila-gilaan banget. Mirip Cilu yang pernah kita bahas. Tapi ini rasanya lebih personal ya, ada beban air mata neneknya itu. Iya, ada tekanan emosional tambahan. Dia terus aja kerja keras di gudang itu. Sampai akhirnya datang tuh momen yang ditunggu-tunggu. Ada email masuk dari agen literernya. Deg-degan pasti ya. Pasti. Dan isinya, wow, Crown Publishing Group, salah satu penerbit raksasa di Amerika, mau beli hak bukunya. Ini bukan deal biasa loh. Bukan main, itu validasi gede banget. Kebayang nggak sih euforianya pas momen haleluya itu? Alex pasti rasanya kayak terbang ya. Jelas lah, usaha kerasnya terbayar di titik itu. Dia langsung telepon mentornya, Elliot Bisnow. Dan reaksinya Elliot juga nggak kalah heboh. Teriak, superstar gitu. Haha, ikut seneng ya pasti mentornya. Banget. Nah, saking semangatnya nih, mereka berdua langsung bikin email. Katanya sih email sempurna buat dikirim ke kepala stafnya Bill Gates. Oh, buat ngasih tahu kabar baik ini ya? Iya, plus ngarep banget wawancara sama Gates yang jadi target utamanya dari awal akhirnya kebuka lebar gitu. Rasanya udah di depan mata banget lah tujuannya. Harapannya tinggi banget berarti ya? Tinggi banget. Alex pun nunggu balasan dari kantor Gates. Pasti tiap ada notif email, jantungnya berdebar ya. Sehari kemudian, email balasan itu datang. Nah, ini dia nih. Dengan harapan setinggi langit, Alex buka email itu. Dan isinya ternyata nggak sesuai harapan ya. Kepala staf Gates bilang, meskipun mereka tahu soal deal buku itu, tetap aja permintaan wawancara nggak bisa dipenuhi. Titik. Wah, Itu kontrasnya tajam banget loh. Dari euforia, haleluya, yakin banget wawancara Gates sudah di tangan, langsung ditolak mentah-mentah. jelek banget pasti rasanya ya. Pukulan telak. Iya, kalau kita coba lihat dari sisi psikologisnya ya, dampaknya ini gede banget buat Alex. Ingat kan, dia udah ninggalin kuliah. Betul. Udah banyak pengorbanan. Udah gitu nanggung beban ekspektasi macem-macem, terus target utamanya, alasan dia mulai ini semua, malah bilang enggak. Nah, di titik ini nih, rasa takut gagal mulai menghantui dia. Takut semuanya sia-sia ya. Betul, bukan cuma takut bukunya nggak selesai, tapi takut pengorbanannya itu loh, sia-sia. Dan rasa takut ini akhirnya malah mendorong Alex ke arah, ya bisa dibilang keputusasaan dan sayangnya jadi nggak jujur. Oh ya, gimana tuh? Pas ngobrol sama Elliot, dia bohong. Bilang kalau momentumnya lagi kuat banget, padahal kan baru aja ditolak Gates. Demi jaga image ya berarti? Iya, jaga citra superstar yang baru aja dia dapat di mata mentornya itu. Keputusasaan ini juga bikin dia kayak bertindak agak membabi buta gitu. Menarik sih, dinamika psikologisnya. Ada konflik internal ya, antara pengen jujur sama mentor, tapi di sisi lain ada tekanan buat mempertahankan citra sukses yang baru aja kebangun. Bener. Dan saking putus asanya, dia minta Elliot ngenalin dia ke siapa aja deh pokoknya. Manajer Lady Gaga, cucunya Warren Buffett, asistennya Bill Clinton. Wah, kayak nyebar jala kemana-mana ya. Iya, kayak strategi sapu jagat. Udah nggak fokus, yang penting dapat kemenangan lain buat nutupin kekecewaan yang tadi. Panik mungkin ya?
Bisa jadi, rasa terdesak itu kadang bikin hal yang nggak logis jadi terasa ya masuk akal saat itu, mengaburkan penilaian. Ada lagi upaya lain yang gagal juga. Dia coba deketin Oprah Winfrey lewat koneksi Elliot. Oh, Oprah juga. Iya, suratnya sih sempat lolos beberapa lapis persetujuan, jadi udah sempat ada harapan lagi kan. Tapi akhirnya ditolak sama Oprah sendiri. Ya ampun. Berarti penolakannya bertubi-tubi ya setelah dapat deal buku itu? Banget. Makin numpuk tekanannya, makin dalam rasa putus asanya. Kayak satu pintu gede kebuka, tapi pintu-pintu penting lainnya malah ketutup semua. Pengalaman Alex ini, meskipun detailnya unik ya, tapi rasanya ada sesuatu yang mungkin kita semua pernah rasain sedikit banyak. Gimana tuh? Yaitu, gimana rasanya pas udah ngerasa di puncak, udah capek sesuatu yang penting, malah langsung dihantam kemunduran besar. Tekanan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar, itu bisa kuat banget sampai ya mendorong kita bikin pilihan sulit. Bahkan mungkin nutupin kebenaran demi jaga penampilan. Iya ya, ini manusiawi banget sih sebenarnya. Anda pernah nggak sih ngerasain tekanan kayak gitu? Harus kelihatan kuat, harus kelihatan sukses, padahal di dalam lagi berjuang keras atau malah ngerasa gagal? Pasti banyak yang pernah di posisi itu. Gimana cara ngadepinnya ya? Perjuangan Alex jaga citra ini bisa dipahami banget sih, walau ya konsekuensinya bisa jadi nggak baik juga. Betul. Jadi, kalau kita rangkum nih bab 18 yang penuh gejolak ini pelajaran tentang gimana euforia dan keputusasaan itu bisa datang silih berganti cepet banget ya. Iya, roller coaster banget. Puncak senengnya dapat deal buku yang ngubah hidup, langsung disusul jurang putus asa gara-gara ditolak target impian sama toko-toko besar lainnya. Ekstrem banget naik turunnya. Nah, sebagai penutup, mungkin ini bisa jadi bahan refleksi buat Anda yang dengerin. Ketika Anda udah ngerasa deket banget sama tujuan besar, mungkin abis dapat satu kemenangan penting, tiba-tiba dapat penolakan beruntun yang nyakitin. Gimana caranya kita mengelola tekanan internal yang rumit itu? Tarik-menarik antara pengen terus gigih, kebutuhan buat jaga citra atau muka, sama kejujuran pada diri sendiri yang kadang rapuh banget rasanya. Pertanyaan yang dalam ya. Kita ke pilihan-pilihan yang mungkin nantinya kita sesali kalau kita lihat ke belakang.